Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Beta Noranita, SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A. Di sini saya dari kelompok 5 akan memaparkan penilaian GMO pada Telkom Akses yang ada di Semarang. Baik, selanjutnya di sini saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Nugraha dengan NIM 12030311140241241 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Oke, di sini ada topik pembahasan yang akan kita bawakan pada video kali ini, yaitu ada pendahuluan, desain faktor yang dipilih, core model COVID-19 GMO, fokus core model, dan terakhir ada toolkit, practice activities, dan juga rekomendasi. Oke, di sini kita mulai dengan pendahuluan. Jadi, untuk perusahaan yang kami dari kelompok 5 lakukan penilaian adalah Telkom Akses yang ada di Semarang, yaitu berada di Jalan Singotoro nomor 20, Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi, untuk sedikit review kembali, jadi Telkom Akses merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia Tbk sejak 12 Desember 2012, bertugas untuk mempercepat penetrasi jaringan broadband di Indonesia melalui perencanaan, pembangunan, hingga operasi dan juga pemeliharaan jaringan. Nah, untuk Telkom Akses itu berpusat atau head office-nya ada di Jakarta, dengan area operasional di berbagai wilayah, salah satunya adalah Semarang. Nah, Telkom Akses melayani kebutuhan jaringan untuk segmen retail yang bernama IndiHome dan juga korporasi, segmen korporasi yang bernama IndiBiz. Dengan IndiBiz itu, menawarkan kecepatan bandwidth yang lebih tinggi dan pelayanan 24 jam. Mungkin itu, sedikit pembeda antara IndiHome dan juga IndiBiz. Nah, untuk keduanya itu layanannya mencakup survei, desain jaringan, pembangunan jaringan fiber optik, instalasi, dan juga aktivitas layanan serta pemeliharaan jaringan menggunakan teknologi GIS dan aplikasi otomatisasi. Selain itu, Telkom Akses juga menyediakan jasa pendukung operasi seperti perbaikan alat kerja dan manajemen material berbasis digital. Baik, selanjutnya di sini saya mewakili kelompok 5 itu mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Telkom yang sudah bersedia untuk kami wawancarai, di mana pada wawancara pertama kami mewawancarai Bapak Faisal dan wawancara kedua itu kami mewawancarai Bapak M. Nur Hasan. Oke, selanjutnya di sini langsung aja untuk desain faktor yang kami pilih itu ada 5 desain faktor. Yang pertama itu, pemetaan desain faktor pertama mengenai enterprise strategy atau strategi organisasi. Mungkin untuk, mempersingkat waktu dapat dilihat saja untuk importance dan juga, baseline-nya dan juga value-value-nya. Kemudian desain faktor yang kedua itu desain faktor atau DF2, itu terkait dengan enterprise goal atau tujuan organisasi. Di sini dapat dilihat juga pada layar mengenai value dan juga importance-nya. Selanjutnya ada pemetaan desain faktor, ketiga atau risk profile atau profil risiko. Di sini dapat dilihat juga untuk, risiko kategorinya, terus juga impact, likelihood, dan juga risk rating-nya. Selanjutnya ada pemetaan desain faktor 5 atau threat landscape atau landscape ancaman. Di sini dapat dilihat juga untuk value, high, dan juga importance-nya. Dan terakhir itu pemetaan yang kami ambil, terkait DF, itu DF10 terkait dengan teknologi adoption strategy atau strategi mengadopsi teknologi. Untuk, value-nya itu, dapat dilihat dan juga importance-nya. Mungkin desain faktor yang kami pilih di sini, sebagai pertimbangan itu menyesuaikan dengan, perusahaan yang, kita nilai, yaitu PT Telkom Akses, yang ada di Semarang. Nah, dari 5 desain faktor tersebut, diperoleh, core model itu ada yang berwarna hijau dan juga, core model berwarna biru. Mungkin yang membedakan di sini adalah core model warna hijau itu, diperoleh dari, core model atas DF1 sampai 4. Kemudian untuk, eee core model 5 sampai 10 itu core model warna biru. Namun di sini karena kita mencarinya hanya 5 terbesar, maka diperoleh, eee,
Maka diperoleh, core modelnya adalah APO 4 mengenai Manage Innovation, kemudian by 06 Manage IT Changes, yang ketiga APO 12 Manage Risk, kemudian yang keempat ada APO 03 Manage Enterprise Architecture, dan MEA 01 Manage Performance and Conformance Monitoring. Mungkin alasan dari kami memilih 5 poin ini karena skornya yang paling tinggi di antara core model lainnya. Contohnya di sini yang APO 04 itu penilaian 100/100, yang by 06 itu 100/100, APO 12 95/100, kemudian APO 03 itu 90/100, dan terakhir MEA 01 itu bernilai 85/100. Nah, tetapi karena di sini kami mengerucutkan lagi menjadi hanya 2 core model atau dua core model saja, 2 dari core model yaitu APO 04 dan juga by 06. APO 04 itu mengenai Manage Innovation dan by 06 mengenai Manage IT Changes. Karena keduanya bernilai paling tinggi yaitu 100/100. Nah, selanjutnya di sini ada toolkit. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di sini kan memilih hanya 2 core model, yaitu yang APO 04 Manage Innovation. Nah, kalau berdasarkan toolkit dari hasil wawancara kan nanti kita masukkan ke toolkit penilaian. Itu ada 5 level tingkatan dari level 0, level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengelola inovasi dari pihak Telkom Akses ini sudah mencapai level 5, di mana banyak inovasi-inovasi dan juga perkembangan yang ada di Telkom. Maka untuk toolkit di sini sudah memenuhi kriteria semua, yaitu eee, full achieve. Oke, selanjutnya di sini karena dari kami itu membagi-bagi lagi praktisnya. Di sini saya eee memperoleh praktis APO 0403 mengenai Monitor and Scan the Technology Environment. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan hasil wawancara kemarin, untuk activity 1 itu tanggapan dari Telkom Akses adalah pemahaman yang baik terhadap potensi dan juga minat perusahaan terhadap inovasi teknologi, terutama dengan fokus pada inovasi percepatan penanganan kabel putus yang telah diimplementasikan secara sementara. Inovasi tersebut memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam kandidat 5 terbesar yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengenali teknologi yang berpotensi mendatangkan dampak yang positif. Selain itu, dalam praktik sebelumnya, Telkom Akses juga telah menunjukkan komitmen untuk riset dan juga evaluasi inovasi sesuai dengan standar industri, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi seperti kesesuaian dengan standar telekomunikasi. Kemudian untuk activity kedua ini, tanggapan dari pihak Telkom Akses adalah terdapat sistem untuk memantau perkembangan teknologi baru melalui inovasi yang dihasilkan seperti percepatan penanganan kabel putus dan juga pengurangan diameter kabel untuk memudahkan pemasangan yang ada yang lokasinya itu di gang-gang yang sempit. Kemudian, meskipun baru secara formal, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, selain itu, sejauh ini belum ada tim yang terstruktur secara formal untuk melakukan pemindaian teknologi baru di luar perusahaan melalui website, jurnal, atau konferensi industri. Kemudian untuk activity ketiga, itu tanggapan dari pihak Telkom adalah, Telkom Akses saat ini belum melibatkan pihak tiga dalam konsultasi terkait penelitian atau informasi teknologi baru. Fokus saat ini lebih kepada penanganan masalah internal dengan menggunakan skala prioritas seperti pembagian pelanggan berdasarkan level, itu ada VIP dan juga VVIP, untuk menjaga loyalitas pelanggan dan memastikan bahwa koneksi itu tetap terjaga, terutama untuk pelanggan dengan prioritas yang tinggi. Untuk activity terakhir dari praktis ini adalah tanggapan dari pihak Telkom Akses adalah dalam event inovasi tahunan yang mencakup ide-ide inovatif yang diusulkan, staf akan diseleksi dan diimplementasikan. Selanjutnya diberikan penghargaan berupa piagam. Jadi di sini tuh di Telkom Akses ada event tahunan itu yang diselenggarakan untuk menyaring inovasi-inovasi dari stafnya, di mana nanti hasilnya itu akan disesuaikan lagi dari sisi sumber daya, kemudian tenaga kerja, dan juga
budget yang dimiliki oleh Telkom Akses. Nanti yang kepilih itu nanti akan diseleksi kembali dan hasilnya akan memperoleh penghargaan berupa piagam, plakat, benefit lainnya sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka. Namun penghargaan ini memberikan insentif berupa proses review terhadap ide-ide tersebut dan implementasinya tampaknya masih difokuskan pada event internal. Jadi event ini belum untuk eksternal. Nah, jadi untuk tanggapan sendiri karena di praktis APO 43 itu sudah terpenuhi atau kalau di toolkit itu sudah diisikan yes, maka tidak diperlukan rekomendasi. Mungkin evaluasinya dari kami merekomendasikan bahwa Telkom Akses dapat tetap mempertahankan inovasi-inovasi yang mereka miliki, kemudian event-event yang diselenggarakan agar tetap dapat berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Oke, selanjutnya di sini untuk toolkit yang kedua itu Buy Nolna Manage IT Changes. Jadi, bagaimana caranya Telkom Akses ini mengelola perubahan-perubahan yang ada. Di sini, kalau berdasarkan toolkit yang kami isikan, itu Telkom Akses hanya mencapai level 2 untuk yang full achieve. Sedangkan untuk level 3-nya masih large, dan level 4-nya itu masih partially achieve atau baru sebagian yang tercapai. Di sini langsung aja untuk di praktis ini baik 604 itu mengenai menutup dan juga mendokumentasikan perusahaan. Itu untuk activity pertama, tanggapan dari pihak Telkom Akses adalah contoh yang pernah terjadi, perubahan penggunaan kabel tembaga ke kabel fiber optik mempengaruhi semua divisi seperti desain, yaitu desain pembangunan, jaringan optik. Oh iya, di sini untuk perubahan kabel tembaga ke kabel fiber itu kemarin mulai dari tahun 2015 dan berakhir di 2017 untuk pemasangan di seluruh area. Terus juga untuk unit konstruksi yang develop fiber optic, selain itu atas perubahan pengetahuan atas perubahan ini mempengaruhi pengetahuan teknisi saat melakukan pemasangan. Terus untuk activity kedua, di sini tanggapan dari pihak Telkom adalah dari Telkom Akses adalah retensi yang terjadi di Telkom Akses secara internal. Contohnya saat ada perubahan penambahan tenaga kerja sebab dibutuhkannya tim baru saat migrasi dalam melayani pendatang baru dan juga pelanggan yang sudah ada. Sedangkan untuk retensi yang terjadi kepada pelanggan sudah dikomunikasikan kepada pelanggan melalui teknisi customer care, bisa juga memberikan informasi apabila terdapat migrasi ke daerah pelanggan. Dan terakhir, activity ketiga, itu tanggapan dari pihak Telkom adalah pertanggungjawaban diberikan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, Telkom Akses tidak diberikan wewenang untuk melakukan peninjauan atas persetujuan dokumentasi, yang mana hal tersebut merupakan wewenang dari head office yang ada di Jakarta. Nah, dari ketiga activity ini yang memenuhi hanya di activity 1 dan 2. Sedangkan activity 3 masih belum memenuhi, sehingga jawaban di toolkit-nya masih no. Sehingga rekomendasi dari kami adalah rekomendasi utamanya, Telkom Akses dapat memperkuat komunikasi dan juga koordinasi dengan head office yang ada di Jakarta, terkait dengan persetujuan dokumentasi, mengingat bahwa Telkom Akses tidak memiliki wewenang untuk meninjau persetujuan dokumentasi, sehingga disarankan untuk memastikan bahwa alur komunikasi dan juga prosedur yang jelas antara Telkom Akses dan juga head office, sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahan dan juga dapat memastikan bahwa dokumentasinya itu telah tepat dan disetujui dengan tepat waktu. Kemudian pihak Telkom Akses juga dapat disarankan agar mekanisme pemantauan terhadap persetujuan dokumentasi ini dipertimbangkan untuk memastikan kelancaran proses perubahan. Baik, sekian pemaparan penilaian GMO terhadap Telkom Akses Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.